Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba contoh soal penilaian akhir semester Gasal untuk kelas 9, mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Kita langsung mulai ya ke soal nomor 1. Soal nomor 1. Materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat adalah A. Diploid, B. Haploid, C. Kromosom, atau D. Mitosis. Seperti biasa, kalian coba jawab ya sampai yang birunya habis. Jawaban yang tepat adalah C. Kromosom adalah materi genetik yang berperan dalam pewarisan sifat. Ini tinggal dihafalkan. Soal nomor 2. Pembelahan sel dapat dibagi menjadi dua, yaitu A. Mitosis dan meiosis, B. Profase dan metafase, C. Profase dan anafase, atau D. Metafase dan anafase. Jawaban yang tepat tentu saja A. Pembelahan sel itu ada dua, ada pembelahan mitosis dan pembelahan meiosis. Soal nomor 3. Urutan pembelahan mitosis yang benar adalah A. Metafase, anafase, telofase, profase, B. Profase, anafase, metafase, telofase, C. Profase, metafase, anafase, telofase, atau D. Anafase, telofase, profase, dan metafase. Jawaban yang tepat adalah C. Nah, di sini kalian bisa lihat ya urutannya. Kita bisa lihat yang paling atas ada profase, diikuti dengan metafase, kemudian ada anafase, dan juga ada telofase. Soal nomor 4. Bagian organ sistem reproduksi pria yang berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma adalah A. Epididymis, B. Skrotum, C. Vas deferens, atau D. Vesicula seminalis. Jawaban yang tepat adalah B. Skrotum adalah bagian seperti kantong yang di dalamnya terdapat testis, berfungsi untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk produksi sperma. Soal nomor 5. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim disebut A. Ovulasi, B. Fertilisasi, C. Implantasi, atau D. Menstruasi. Jawaban yang tepat adalah D. Proses meluruhnya sel-sel epitel yang menyusun dinding rahim itu disebut dengan menstruasi. Soal nomor 6. Perhatikan gambar di bawah ini. Proses penebalan dinding rahim ditunjukkan pada nomor dan disebut A. Nomor 3 disebut fase menstruasi, atau B. Nomor 1 disebut fase sekretori, atau C. Nomor 2 disebut fase proliferasi, atau D. Semua salah. Jawaban yang tepat adalah C. Penebalan dinding rahim terjadi ketika fase proliferasi yang ditunjukkan pada nomor 2. Nah, ini kalau ini tinggal diingat. Nomor 1 itu fase menstruasi, nomor 2 itu fase profilerasi, dan fase 3 yaitu fase sekretori. Soal nomor 7. DNA memiliki bentuk seperti A. Tabung, B. Kerucut, C. Kubus, atau D. Helix. Jawaban yang tepat adalah D. Francis Crick dan James Watson mengemukakan bahwa DNA memiliki struktur seperti untai ganda yang berbentuk helix atau bentuk ulir.
Soal nomor 8. Senyawa basa yang menyusun DNA adalah A. Adenin, ribonin, guanin, dan sitosin. Atau B. Adenin, ribonin, guanin, dan urasil. Atau C. Adenin, urasil, guanin, dan sitosin. Atau D. Adenin, timin, guanin, dan sitosin. Jawaban yang tepat adalah D. Ada 4 senyawa basa nitrogen yang menyusun DNA, yaitu adenin, timin, guanin, dan sitosin. Nomor 9. Pewarisan sifat yang tidak dapat terlihat oleh mata kita langsung disebut A. Dominan, B. Resesif, C. Genotip, atau D. Fenotip. Jawaban tepat adalah C. Genotip adalah pewarisan sifat yang tidak dapat terlihat oleh mata kita langsung. Sedangkan fenotip adalah pewarisan sifat yang dapat terlihat oleh mata kita secara langsung. Jangan sampai tertukar ya. Soal nomor 10. Mendel menyilangkan kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning. Bisa kita tuliskan B besar, B besar, K besar, K besar dengan kacang kapri berbiji kisut dan berwarna hijau. Bisa dituliskan dengan B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Hasil dari F2-nya yang berbiji bulat dan berwarna kuning adalah A9, B6, C3, dan D1. Jawaban yang tepat adalah A. Ini adalah gambar dari Mendelnya ya kalau persilangan dihibrid. Kita bisa lihat itu hasilnya adalah perbandingannya nih yang penting untuk diingat, yaitu 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Maksudnya gimana? 9 itu adalah yang dominan semuanya. 3 yang kedua yang ada 2 itu adalah gabungan dari antara dominan dengan resesif. Kemudian kalau yang 1 itu adalah hasil dari resesifnya aja. Soal nomor 11. Seorang lelaki yang buta warna menikahi wanita yang normal. Maka pernyataan yang tepat adalah A. Semua anak perempuan mereka buta warna. B. Sebagian anak perempuan mereka buta warna. C. Semua anak lelaki mereka buta warna. Atau D. Sebagian anak lelaki mereka buta warna. Jawaban yang tepat adalah C. Buta warna itu merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat membedakan beberapa warna dengan baik. Penyakit buta warna diakibatkan gen yang berada pada kromosom kelamin X. Seorang perempuan akan mengalami buta warna jika kedua kromosom X mengandung gen buta warna. Namun, bila hanya salah satu saja, perempuan tersebut akan menjadi pembawa atau carrier tanpa mengalami buta warna. Sedangkan, seorang lelaki jika kromosom X mengandung gen buta warna, maka akan langsung mengalami buta warna. Soal nomor 12. Kelainan yang diakibatkan tidak adanya zat melamin disebut A. Buta warna, B. Albino, C. Hemofilia, atau D. Kanker. Jawaban yang tepat adalah B. Albino merupakan kelainan yang disebabkan tidak adanya zat warna atau pigmen yang disebut zat melamin. Nomor 13. Sebuah penggaris plastik yang digosokkan pada kain wol akan bermuatan A. Negatif, karena muatan negatif dari kain wol berpindah ke plastik. B. Positif, karena muatan positif dari kain wol berpindah ke penggaris plastik. Atau C. Positif, karena muatan negatif dari penggaris plastik berpindah ke kain wol. Atau D. Negatif, karena muatan positif dari penggaris plastik berpindah ke kain wol. Jawaban tepat adalah A.
Pada konsep muatan listrik, ada 3 muatan, yaitu proton, neutron, dan elektron. Dari ketiganya, hanya elektron yang dapat berpindah karena berada pada kulit atom. Sehingga, benda yang menerima elektron berlebih akan bermuatan negatif. Dalam hal ini adalah penggaris plastik. Soal nomor 14. Muatan A tampak menolak muatan B, tetapi menarik muatan C. Jika muatan C menolak muatan D positif, maka dapat dipastikan bahwa A positif, B positif, C negatif, atau A negatif, B negatif, C positif, atau A positif, B negatif, C negatif, atau A negatif, B positif, C negatif. Jawaban yang tepat adalah B. Tarik-menarik akan terjadi apabila berlawanan, yakni positif dan negatif. Karena C menolak D yang positif, maka bisa kita ambil kesimpulan C juga adalah positif. A menolak B tapi menarik C, jadinya A sudah dipastikan negatif. Kalau B sudah dipastikan negatif juga karena A menolak B. Jadi jawabannya A negatif, B negatif, C positif. Nomor 15. Dua buah muatan Q terpisah sejauh R memiliki gaya kolom sebesar F. Jika jarak kedua muatan diubah menjadi 2 kali jarak mula-mula, maka besar gaya kolom yang dialami menjadi A 4F, B 2F, C setengah F, atau D seperempat F. Jawaban yang tepat adalah D. Kita ingat rumusnya, yaitu FC sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R dikuadratkan. Untuk mempermudah kita asumsikan semua nilai menjadi 1 dan jaraknya menjadi 2 kali lipat. Maka FC sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per 2R dikuadratkan. Jadinya 1 dikali 1 kali 1 per 2 dikali 1 dikuadratkan. Jadinya 1 dikali 1 per 2 dikuadratkan, yaitu 1 dikali seperempat. Hasilnya seperempat. Nomor 16. Gaya kolom yang dialami oleh muatan A dan B adalah 7 kali 10 pangkat negatif 4 Newton. Jika besar muatan B adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6 kolom, maka besar kuat medan listrik yang dirasakan oleh muatan B adalah A 0,35, B 3,5, C 35, atau D 350. Jawaban yang tepat adalah D. Kita buat dulu diketahui. Diketahuinya F sama dengan 7 kali 10 pangkat negatif 4. Kemudian Q-nya adalah 2 kali 10 pangkat negatif 6. Yang ditanyakan E. Maka kita tulis E sama dengan F per Q. Jadinya 7 kali 10 pangkat negatif 4 per 2 dikali 10 pangkat negatif 6. Kita bagi dulu nih, 7 dibagi 2. Kemudian dikali 10 pangkat negatif 4 dibagi 10 pangkat negatif 6. 7 dibagi 2 hasilnya 3,5. Kemudian dikali. Nah, ini ada sifat perpangkatan dalam matematika. Jika angka utamanya atau angka besarnya sama, maka pangkatnya kalau dibagi itu tinggal dikurang. Jadinya 10 pangkat negatif 4 dikurang negatif 6. Jadinya 3,5 dikali 10 pangkat negatif 4 ditambah 6. Yaitu 3,5 dikali 10 pangkat 2. Jadinya 3,5 dikali 100 hasilnya 350. Soal nomor 17. Zat kimia yang berfungsi untuk menghantarkan rangsang listrik adalah A. Lipase, B. Amilase, C. Esterogen, atau D. Neurotransmitter. Jawaban yang tepat adalah D. Neurotransmitter adalah senyawa kimia di otak
berupa molekul-molekul pembawa pesan dari sistem saraf. Nomor 18. Akson atau neurit itu berfungsi untuk A. Mempercepat jalannya impuls saraf. B. Meneruskan impuls dari dendrit ke akson. C. Meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf lain. Atau D. Menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Jawaban yang tepat adalah C. Ada beberapa fungsi dari akson, yaitu meneruskan impuls dari badan sel, peningkat transmisi sinyal melalui selubung mielin, mengirim impuls ke sel saraf lain, dan mencegah impuls terurai keluar. Nomor 19. Bagian pada sel saraf yang berfungsi sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik adalah A1, B2, C3, atau D4. Jawaban yang tepat adalah D. Gambar D itu adalah akson. Akson dapat menghantarkan impuls dari badan sel ke sel lainnya. Nomor 20. Gambar yang menunjukkan lampu menyala adalah A1 dan 2, B2 dan 3, C1 dan 3, atau D1 dan 4. Jawaban yang tepat adalah C. Aluminium foil adalah penghantar listrik yang baik. Jadi semuanya itu kalau ingin memudahkan untuk menghantarkan listrik bisa menggunakan aluminium foil. Kemudian kalau kunci itu terbuat dari logam ya, udah jelas yang merupakan penghantar listrik yang baik juga. Nomor 21. Arus listrik sebesar 10 miliampere mengalir pada sebuah kawat penghantar selama 60 detik. Jumlah muatan yang berpindah pada kawat penghantar adalah A. 600, B. 60, C. 6, atau D. 0,6. Jawaban yang tepat adalah D. Kita buat dulu diketahui I sama dengan 10 miliampere. Karena masih dalam bentuk miliampere, kita harus ubah ke dalam ampere. Jadinya 10 dibagi 1000, yaitu 0,01 ampere. Kemudian T-nya waktunya, yaitu 60 detik. Yang ditanyakan Q, maka Q sama dengan I kali T, yaitu 0,01 kali 60. Jadi ketahuan Q-nya 0,6. Nomor 22. Energi listrik digunakan untuk menyalakan lampu. Perbandingan jumlah energi listrik yang digunakan dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan adalah A. Jumlah energi listrik yang dihasilkan lebih dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Atau B. Jumlah energi listrik yang dihasilkan kurang dari jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Atau C. Jumlah energi listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Atau D. Jumlah energi listrik yang dihasilkan terkadang lebih banyak ataupun lebih sedikit daripada jumlah energi cahaya yang dihasilkan. Tentu saja jawabannya C. Berdasarkan hukum kekekalan energi, energi itu tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan. Ketika kita menggunakan listrik untuk menyalakan lampu, besaran energi listrik yang dikeluarkan akan sama jumlahnya dengan energi cahaya yang dihasilkan. Nomor 23. Jika harga listrik tiap kilowatt per hours adalah Rp385, biaya listrik yang harus dibayarkan untuk kelas tersebut adalah A. Rp114.114, B. Rp65.142, C. Rp56.456, atau D. Rp55.255,2.
Jawaban yang tepat adalah B. Kita harus buat dulu diketahui untuk setiap barang yang digunakan, yaitu lampu 4 kali 20 watt dikali selama 3 jam sehari, yaitu 240 watt per hari. Ini masih per hari, yang ditanya per bulan, maka harus dikalikan 30. Jadinya 7.200 watt per bulan. Ini masih dalam watt, kita harus ubah ke dalam kWh. Nah, begitupun seterusnya sampai ke komputer. Ketahuan juga harga per kWh-nya 385. Jadi jumlah biayanya setiap bulan berapa sih totalnya? Ya tinggal total kWh dikali harga per kWh. Jadinya 7,2 ditambah 81 ditambah 18 tambah 63 dikali 385. Yaitu 169,2 dikali 385 rupiah. Jadinya 65.142 rupiah. Nomor 24. Arah panah menunjukkan arah aliran arus listrik. Pernyataan berikut yang benar adalah: A. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 3. B. Arus pada lampu 2 sama dengan arus pada lampu 1. C. Arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 2. Atau D. Arus pada lampu 1 lebih besar daripada arus pada lampu 3. Jawaban yang tepat adalah B. Hukum Kirchhoff menyatakan bahwa I masuk sama dengan I keluar, artinya arus masuk sama dengan arus keluar. Maka pernyataan yang benar adalah bahwa arus pada lampu 1 akan sama dengan arus pada lampu 2. Nomor 25. Beberapa peserta didik menggunakan ampere meter untuk mengukur arus pada sirkuit dengan tegangan yang berbeda-beda. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil pengukuran beberapa peserta didik tersebut. Lengkapilah tabel berikut ini. Maka jawaban yang tepat: A. 5 volt, B. 6 volt, C. 7 volt, atau D. 8 volt. Jawaban yang tepat adalah D. Langkah pertama harus mencari dulu hambatannya atau R-nya. Kita ambil pada baris pertama saja ya. Jadinya diketahui V-nya yaitu 2 volt, I-nya 15 mA. Ini masih dalam miliampere. Kita harus ubah ke dalam ampere. Jadinya 15 dibagi 1000 yaitu 0,015. Kemudian kita masukkan rumusnya, R sama dengan V per I. Jadinya 2 dibagi 0,015. Hasilnya adalah 133,33 ohm. Setelah mengetahui jumlah hambatan, kita tinggal masukkan ke baris ketiga, yaitu R sama dengan 133,33. Kemudian I-nya adalah 60 mA, yaitu setara dengan 0,06 ampere. Kemudian masukkan ke dalam rumusnya, yaitu V sama dengan I kali R. Jadinya 0,06 dikali 133,33, yaitu 7,99. Kalau dibulatkan menjadi 8. Nomor 26. Jahe adalah contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara A. Stolon, B. Umbi lapis, C. Kuncup adventif, atau D. Rizoma. Jawaban tepat adalah D. Rizoma adalah batang yang ada di dalam tanah. Contoh tumbuhannya yaitu jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Nomor 27. Proses penyerbukan yang terjadi dengan bantuan kupu-kupu disebut A. Anemogami, B. Ornitogami, C. Antropogami, atau D. Entomogami. Jawaban yang tepat adalah D. Proses penyembuhan itu bisa dibantu oleh angin, serangga, burung, kelelawar, dan manusia. Karena kupu-kupu adalah serangga, maka jawaban yang tepat adalah entomogami. Nomor 28.
Berikut ini yang termasuk ke dalam penyebaran biji yang dilakukan oleh hewan adalah A. Anemocori, B. Hydrocori, C. Chiropterocori, atau D. Anthropocori. Jawaban yang tepat adalah C. Kita bisa lihat nih penyebaran biji lewat hewan, yaitu zookori, itu dibagi menjadi 4. Ada entomocori, chiropterocori, ornithocori, dan mammocori. Nomor 29. Peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat disebut A. Perkecambahan, B. Strobilus, C. Dormansi, atau D. Planaria. Jawaban yang tepat adalah C. Perkecambahan adalah ketika biji mulai tumbuh menjadi tumbuhan baru. Nah, sebelum biji tumbuh, ada tahapan yang bernama dormansi. Dormansi adalah peristiwa di mana biji mengalami masa istirahat. Nomor 30. Hewan yang melakukan reproduksi dengan membentuk tunas adalah A. Planaria, B. Hydra sp, C. Sapi, atau D. Granula. Jawaban yang tepat adalah B. Contoh hewan yang melakukan reproduksi dengan cara ini adalah ada Hydra sp, Porifera, dan Coelenterata. Nomor 31. Reproduksi yang memungkinkan tumbuhan mewarisi semua karakteristik atau sifat hanya dari satu induk adalah perkembangbiakan secara A. Alami, B. Seksual, C. Generatif, atau D. Vegetatif. Tentu saja jawabannya D. Melalui perkembangbiakan vegetatif, maka tumbuhan tersebut hanya berasal dari satu induk tanpa melalui penyerbukan. Nomor 32. Perkembangbiakan vegetatif buatan dapat dilakukan dengan A. Merunduk, setek, dan cangkok, B. Merunduk, enten, dan umbi lapis, C. Okulasi, stolon, dan tunas adventif, atau D. Rizoma, enten, dan tunas adventif. Jawaban yang tepat adalah A. Vegetatif secara buatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu cangkok, merunduk, menyambung, menempel, dan stek. Nomor 33. Berikut menunjukkan seekor kupu-kupu hingga pada tanaman bunga A, lalu membawa serbuk sari dari tanaman bunga A ke tanaman bunga B. Hasil yang akan terjadi dari peristiwa tersebut adalah A. Keturunan dari tanaman bunga A akan terlihat seperti tanaman bunga B. B. Keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A. C. Keturunan dari tanaman bunga B akan terlihat seperti tanaman bunga A dan tanaman bunga B. Atau D. Tidak akan terbentuk keturunan karena serbuk sari berasal dari jenis tanaman yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah C. Kalau kita perhatikan, jenis tanaman A dan tanaman B itu berbeda dan juga dari pohon yang berbeda. Maka ini disebut dengan penyerbukan bastar. Hasilnya akan mirip dengan tanaman A dan tanaman B ya. Nomor 34. Gambar berikut menunjukkan tanaman buncis pada tahap pertumbuhan yang berbeda. Urutan tahapan pertumbuhan yang benar adalah tentu saja jawabannya B. Kalau ini udah gampang banget ya, tanpa harus dibahas, udah kelihatan jelas gitu. Nomor 35. Dayu meletakkan beberapa biji kacang di piring yang diberi kapas basah. Siti juga menaruh beberapa biji kacang di piring dekat piring Dayu dan merendamnya dalam air. Setelah 2 hari, biji kacang milik Dayu tumbuh berkecambah, sedangkan biji kacang milik Siti tidak tumbuh. Penyebab tidak tumbuhnya biji kacang milik Siti adalah A. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak udara. B. Biji kacang milik Siti memerlukan lebih banyak cahaya.
C. Siti tidak menaruh piring di tempat yang cukup hangat. Atau D. Siti seharusnya menggunakan jenis biji kacang yang berbeda. Jawaban yang tepat adalah A. Tumbuhan itu perlu air untuk hidup, namun dalam jumlah yang tepat. Kalau direndam dalam air, ya tewas, malah nggak bisa napas. Nomor 36. Peristiwa yang terjadi selama fertilisasi pada hewan adalah A. Pembelahan sel telur, B. Perkembangan embrio, C. Produksi sel sperma dan sel telur, C. Penyatuan inti sel sperma dan inti sel telur. Jawaban tepat adalah D. Reproduksi seksual terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Nomor 37. Perlakuan khusus pada serangga jantan agar tidak memproduksi sperma adalah untuk A. Menghasilkan spesies baru serangga, B. Meningkatkan jumlah serangga betina, C. Mengurangi jumlah populasi serangga, atau D. Mencegah serangga melakukan fertilisasi. Jawaban yang tepat adalah C. Tanpa adanya sperma dari sang jantan, maka tidak mungkin terjadinya fertilisasi pada betina, sehingga populasinya jelas akan berkurang. Nomor 38. Untuk mencari tahu apakah biji tumbuh lebih baik di tempat terang, kita dapat melakukan kegiatan A. Meletakkan biji di tempat gelap dan hangat, B. Meletakkan biji di tempat hangat dan terang, C. Meletakkan biji tersebut di tempat terang dingin dan gelap dingin, atau D. Meletakkan biji satu kelompok di tempat terang dan yang lain di tempat gelap. Jawaban yang tepat adalah D. Udah jelas banget ya, karena yang mau diujinya adalah pengaruh terang pada perkembangan tumbuhan. Maka yang satu harus di tempat yang terang, yang satu harus di tempat yang gelap. Nomor 39. Ketika ulat menjadi dewasa, bentuknya akan menjadi A. Kupu-kupu, B. Jangkrik, C. Laba-laba, atau D. Kecoa. Tentu saja jawabannya A. Metamorfosis kupu-kupu itu adalah telur, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nomor 40. Anak ayam tumbuh di dalam telur selama 21 hari sebelum menetas. Cadangan makanan anak ayam sebelum menetas adalah A. Makanan dari induk betina, B. Kuning telur yang ada pada telur, C. Putih telur yang mengandung protein albumin, atau D. Kuning telur dan putih telur yang terdapat di dalam telur. Jawaban yang tepat adalah D. Kalau yang ini tinggal diapalin aja ya. Gimana? Dari 40 soal, kalian betul berapa nih? Kalau ingin tahu nilainya, tinggal dikali 2,5. Kalau nilainya masih kurang, kalian coba pahami lagi materinya, kemudian dicoba lagi latihan soalnya sampai nilainya bagus. Nah ya, mungkin cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe.